Sebagai orang Kristen ketika kita merayakan Natal, kita menemukan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan. Amin. Ketika kita bahkan mendengar kalimat atau sebuah fakta bahwa Kristus datang ke dunia, Tuhan datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia, dalam karyanya, itu selalu mengejutkan buat setiap kita. Amin. Sebab kita tahu bahwa kemuliaannya begitu besar, kemuliaannya begitu ajaib, sehingga ketika kita memahaminya, ketika kita melihatnya, ketika kita menyaksikannya, kita dibuat Tuhan itu terkejut-kejut Bapak Ibu Saudara. Kita dibuat Tuhan itu tercengang. Sehingga kita bisa sujud dan menyembah Tuhan. Dan Natal itu adalah peristiwa yang mengejutkan. Mengapa Natal itu merupakan peristiwa yang mengejutkan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tadi saya katakan senang, biasa, dan sering bekerja secara mengejutkan buat setiap kita. Apa yang Tuhan lakukan selalu melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Betul? Iya kan? Apa yang Tuhan lakukan selalu melampaui apa yang bisa kita bayangkan, kita harapkan, kita doakan. Dan ini diwujudkan dalam peristiwa Natal. Apa sih kejutan? Apa sih surprise gitu? Kejutan kan adalah sebuah keadaan yang membuat kita menjadi fokus. Fokus untuk apa? Fokus untuk menentukan selanjutnya apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita lakukan. Dan Tuhan itu mengejutkan kita melalui peristiwa Natal dengan tujuan supaya Tuhan menarik perhatian kita. Dan kalau kita berhasil ditarik perhatiannya karena Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mulia, maka itu akan mengubah arah atau direksi atau tujuan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara kita tiba-tiba lagi diam, lagi tenang, lalu kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan, maka itu akan menarik perhatian kita dan membuat kita fokus dengan apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Begitulah sejatinya peristiwa Natal. Karena Natal datang begitu mengejutkan. Cara Tuhan hadir begitu mencengangkan, begitu ajaib, melampaui dari apa yang manusia bisa pikirkan. Allah melakukan cara yang unik, cara yang berbeda dan dinyatakan dalam peristiwa Natal. Dan kita bisa menyaksikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kejutan-kejutan ini adalah kejutan yang luar biasa terhadap orang-orang yang khususnya atau tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab dalam peristiwa Natal. Tetapi peristiwa Natal membuat saya secara pribadi atau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan ada sesuatu yang benar-benar buat kita tercengang, penasaran mengapa Tuhan melakukan cara yang begitu tidak disangka-sangka melalui peristiwa Natal. Seharusnya Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan ingin datang ke dunia, Tuhan bisa pakai cara yang bisa langsung diketahui oleh banyak orang, oleh seluruh dunia. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Meskipun itu juga mengejutkan, misalnya ada orang membayangkan kalau Tuhan datang lalu kemudian ada keadaan alam yang begitu heboh, mencengangkan sehingga semua orang menyaksikan. Tuhan bisa pakai cara seperti itu. Tetapi cara Natal, cara Tuhan datang ke dunia itu begitu mengejutkan. Kepada Maria begitu mengejutkan karena Maria bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi kepadaku sedangkan aku belum bersuami. Ketika malaikat tiba-tiba datang kepada Yusuf, ini mengejutkan bagi Yusuf. Ketika malaikat datang kepada Zakaria, kepada Elisabet tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang juga diceritakan bersamaan dengan peristiwa Natal, ini mengejutkan bagi mereka. Dan peristiwa Natal bagi orang-orang Majus juga begitu mengejutkan bagi mereka. Karena ternyata Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan keadaan atau posisi bintang di mana di tempat itu akan lahir raja.
Tetapi dari semua peristiwa yang mengejutkan terhadap tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu Saudara, terhadap Yusuf bisa mengejutkan, tetapi sebetulnya sudah menjadi nubuat di dalam Alkitab. Disampaikan sebelumnya bahwa juru selamat Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Dan Yusuf adalah keturunan Daud. Jadi sebetulnya sudah ada informasinya. Kepada Maria, malaikat secara khusus datang kepada Maria. Kepada orang Majus, Bapak Ibu Saudara, juga memberi petunjuk sejak awal sebelum Yesus benar-benar hadir atau datang atau lahir di kandang di Bethlehem. Tetapi yang juga mengejutkan buat kita untuk direnungkan adalah terhadap sekelompok orang, yaitu para gembala. Mengapa Tuhan atau peristiwa Natal justru dinyatakan kepada para gembala? Kalau kita melihat peristiwa Natal, kita tahu gembala sedang ada di padang, lalu kemudian bala tentara sorga menghampiri mereka, betul Bapak Ibu Saudara? Menceritakan bahwa hari ini lahir juru selamat di kota Daud. Itu mengejutkan, dan ini juga membuat saya secara pribadi penasaran kenapa Tuhan mengejutkan kehadirannya kepada para gembala. Karena itu mari kita lihat Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di mana? Di padang. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dikatakan apa? Tiba-tiba. Sama-sama bilang sama saya, tiba-tiba. Ini surprise, betul? Ini kejutan. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat apa? Ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba lagi, mengejutkan lagi. Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Cepat-cepat, sama-sama bilang sama saya, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Tuhan mengejutkan para gembala. Dan ini juga sebetulnya menarik perhatian kita untuk mencari tahu atau penasaran kenapa Tuhan justru menyatakan kemuliaannya kepada para gembala. Mengapa Tuhan tidak menyatakan kemuliaannya kepada atau hadir menghampiri kabar kedatangan Kristus itu datang kepada Raja Herodes duluan gitu Bapak Ibu Saudara? Atau Tuhan tidak hadir menyatakan kemuliaannya kepada ahli-ahli Taurat yang benar-benar disiplin untuk mempelajari Taurat, untuk berpuasa, berdoa, menantikan Mesias datang? Mengapa Tuhan tidak menyatakan kemuliaannya secara mengejutkan kepada mereka? Mengapa justru Tuhan mengejutkan para gembala? Ini sebuah pertanyaan kepada setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan di sesi yang kedua ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami dan menarik pelajaran dari peristiwa gembala ini tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan memberikan kejutan yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Para malaikat waktu datang menghampiri para gembala, saya yakin begitu mengejutkan. Karena para malaikat Bapak Ibu Saudara dikatakan begitu ketakutan. Pak, Bu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membayangkan malaikat, apa gambaran kita tentang sosok malaikat? Mungkin sosoknya seperti di lukisan-lukisan klasik gitu ya. Bayi yang lucu gitu ya dengan sayap gitu. Itu malaikat seperti itu gambaran kita.
Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa setiap kali malaikat muncul, orang-orang pada ketakutan gitu Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Tidak pernah malaikat muncul, lalu kemudian orang-orang yang melihat malaikat ketawa dan sedang gembira. Awalnya pasti takut. Makanya malaikat bilang jangan takut. Berarti sosoknya, bentuknya adalah Bapak Ibu Saudara di luar dugaan. Dan jangan Bapak Ibu salah berpikir bahwa malaikat yang datang menghampiri para gembala itu adalah tentara. Sama-sama bilang sama saya, tentara. Iya kan? Pak, Bu, bisa bedakan mana artis, mana tentara? Bisa ya? Bisa bedakan mana tentara, mana hansip? Bisa Bapak Ibu? Bisa bedakan mana tentara, mana dosen? Bisa Bapak Ibu Saudara? Mereka datang seperti tentara, bala, tentara sorga. Dan itu mengejutkan para gembala Bapak Ibu Saudara. Kalau kita yang ada di situ Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita ketakutan. Makanya malaikat berkata jangan takut. Nah, ada beberapa pelajaran rohani secara sederhana, secara singkat yang saya share buat Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun yang mengikuti secara online, berkaitan bahwa Natal adalah peristiwa yang mengejutkan. Dan secara khusus Tuhan datang, kemuliaannya dikabarkan, peristiwa Natal diberitakan kepada para gembala yang mengejutkan. Dan pertanyaannya, kejutan seperti apa? Maka saya share ada 3 kejutan. Yang pertama, kejutan siapa, kejutan di mana, dan kejutan kapan. Sama-sama bilang sama saya, siapa, di mana, kapan. Jadi kejutan yang pertama kepada siapa? Kepada para gembala. Ini sudah mencengangkan, ini sudah membuat kita penasaran mengapa para gembala yang Tuhan pilih untuk menyatakan kemuliaannya dalam peristiwa Natal. Ini saja sudah membuat kita berpikir keras, merenungkan mengapa para gembala. Dan kita bisa memahami secara sederhana karena gembala atau para gembala atau profesi gembala atau strata para gembala itu bukan strata yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Profesi gembala adalah profesi yang bisa dikatakan profesi yang sangat rendah secara sosial. Dan Tuhan secara mengejutkan menyatakan berita tentang kedatangannya, kemuliaannya kepada para gembala. Para gembala itu Bapak Ibu Saudara, gembala itu bergaulnya, hangoutnya sama binatang Bapak Ibu Saudara. Gembala itu Bapak Ibu Saudara bau pasti. Iya kan? Saya punya keluarga, rumahnya Bapak Ibu Saudara itu dekat kandang kambing Bapak Ibu. Dan setiap kali lewat di situ orang-orangnya Bapak Ibu Saudara, maaf ya, orang sama kambing sama kotorannya baunya sama. Para gembala, profesi gembala adalah bukan profesi yang dicita-citakan oleh banyak orang Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ya, untuk menjadi gembala yang ngurusin ternak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Menjelaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa pemberian Kristus, pemberian Allah, pernyataan kemuliaan Tuhan itu buat siapa saja. Amin. Tuhan tidak datang di tempat yang elit, di kaum yang elit, kepada bangsawan, kepada raja. Tuhan datang kepada para gembala. Dan ini mengejutkan, ini surprise buat kita. Ini cara yang mencengangkan, yang membuat kita penasaran untuk menjelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan datang buat siapa saja. Beritanya, lahir bagimu juru selamat. Berarti menjelaskan bagi kita, bagi siapa saja. Karena itu buat setiap Bapak Ibu Saudara yang bahkan menyaksikan ibadah ini turut beribadah, siapapun Bapak Ibu Saudara dan yang ada di gereja, siapapun Bapak Ibu Saudara, meskipun Bapak Ibu Saudara dianggap rendah, dianggap biasa, dianggap bukan orang-orang yang pantas, maka pemberian Kristus, Natal itu buat siapa saja, termasuk buat setiap kita. Amin. Harusnya kalau Tuhan datang itu ada karpet merah. Harusnya kalau Tuhan datang, raja datang ada pita yang dipotong. Harusnya Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang penting datang,
raja yang datang, maka sambutannya, paradenya pasti besar-besaran. Tetapi ketika Tuhan datang ke dunia, Bapak Ibu Saudara, secara mengejutkan, maka kejutan yang kedua namanya kejutan di mana? Di mana Tuhan datang terhadap para gembala ini begitu mengejutkan. Di mana Tuhan datang? Jawabannya dari ayat yang kita baca, pasal 2, ayat 8 maksud saya. Dikatakan bahwa di padang yang berisi apa? Domba-domba. Bayangkan, Tuhan datang di padang yang berisi apa? Domba-domba. Tuhan tidak datang di istana yang megah. Tuhan tidak datang di sebuah tempat yang elit. Tuhan datang di padang yang berisi domba-domba dan gembala tinggal di situ, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa? Mengejutkannya apa? Saya punya keluarga, di rumahnya pelihara 9 anjing, Bapak Ibu Saudara. Dan anjingnya tinggal di sekitaran mereka, berkeliaran di dalam rumah. Ada area khusus buat 9 anjing itu tidur, makan, dan maaf ya Bapak Ibu Saudara, pup di sana, pipis di sana. Nah kalau saya datang ke rumah keluarga saya itu, saya masuk ke area mereka, nggak mungkin datangnya begini kan jalannya Bapak Ibu Saudara. Pasti harus lihat dulu jejaknya. Jangan sampai nginjek jackpot, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Pasti akan begini, kenapa? Karena tempatnya jorok Bapak Ibu Saudara. Berarti ada sebuah kejutan, Tuhan datang di tempat yang menjijikkan, Tuhan datang di tempat yang jorok Bapak Ibu Saudara. Itu kan buat kita sesuatu yang membuat kita terheran-heran, mengejutkan. Mengapa Tuhan datang dan memilih tempat yang hina, bahkan tempat yang tidak nyaman, yang tidak pantas. Pelajarannya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Pelajarannya kepada setiap kita, mungkin keadaan kita, situasi kita, keadaan kita adalah keadaan yang begitu jorok dan menjijikan. Tetapi Tuhan datang tidak peduli keadaan kita kotorkah, lingkungan kita kotorkah. Tetapi Tuhan dan pemberiannya yaitu Kristus itu diberikan atau dinyatakan kepada kita dengan situasi, dengan keadaan atau dengan lokasi yang demikian. Amin. Tentunya saya tidak tahu kondisi menjijikan seperti apa yang Bapak Ibu Saudara mungkin sedang hadapi di lingkungan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, aduh saya berdosa banget. Saya sudah melakukan apa yang sangat menjijikkan sekali. Lingkungan saya bukan cuma toksik, racun. Lingkungan saya adalah lingkungan yang sangat menjijikkan. Maka hari ini yang begitu mengejutkannya kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan ini, kabar sukacita ini, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan di lokasi di mana Bapak Ibu Saudara berada, yang Bapak Ibu sebut sebagai lokasi atau tempat yang menjijikkan sekalipun. Kalau saya duduk sini saya bilang haleluya, bukan hanya amin. Amin haleluya. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dalam hati Bapak Ibu Saudara bilang amin haleluya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sedang ada masalah apa ya. Bahkan masalahnya juga lagi ada masalah, saya tidak tahu. Tetapi di tempat masalah Bapak Ibu Saudara yang sedang bermasalah. Masalah yang sedang bermasalah. Masalah yang sedang bermasalah. Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya kepada engkau. Ini sebuah pengharapan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan bahkan tidak dipengaruhi dengan situasi, dengan lingkungan yang bau, yang menjijikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan pengharapan kepada setiap kita bahwa kalau situasi dan keadaan kita begitu kotor, begitu menjijikan, maka secara mengejutkan Tuhan bisa hadir dan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Mungkin Bapak Ibu berkata kayaknya biasa aja. Enggak, itu enggak biasa aja. Itu benar-benar mencengangkan, ajaib. Karena Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang bahkan mau hadir di lokasi yang sangat hina dan menjijikan serta kotor. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kejutan yang pertama kejutan apa? Siapa? Yang kedua kejutan di mana? Dan yang ketiga kejutannya adalah bicara tentang kapannya Tuhan datang.
Dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu apa? Malam. Yang mengejutkan adalah Bapak Ibu Saudara, Allah Tuhan yang maha besar, maha mulia, maha terang justru datang pada waktu malam, pada waktu gelap. Yang mengejutkan adalah Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu datang pada waktu malam, pada waktu gelap. Justru kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di luar bayangan kita, karena kemuliaan Tuhan justru datang pada saat kegelapan dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang diperlukan keadaan malam yang gelap untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini yang datang ke gereja bersaksi, saya yakin setiap kita bisa bersaksi dan berkata, Tuhan itu adalah gembalaku. Ia Tuhan yang membawa aku melewati lembah yang kelam. Ia membawa aku melewati bayang-bayang maut. Ia menyertai aku pada waktu malam. Ia menyertai aku ketika aku ada dalam kegelapan. Sebab itulah cara Tuhan datang menghampiri kita. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita pelajari Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang selalu bekerja muncul dari kegelapan dan menghadirkan terang kemuliaan yang besar. Betul? Ketika proses penciptaan, langit masih kosong, bumi masih kosong, maksud saya masih gelap gulita. Mulainya dari gelap. Dan ketika Yesus mati pun Bapak Ibu Saudara, Yesus mati. Maka kegelapan melanda bumi, melanda dunia. Dan kita tahu bahwa justru dari gelap, dari kematian, maka Tuhan bangkit untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan selalu bekerja dari keadaan yang malam, yang gelap, untuk menghadirkan kemuliaan. Makanya lagu yang kita nyanyikan adalah Malam Kudus, Silent Night. Pada saat hening, pada saat tidak ada hiruk pikuk Bapak Ibu Saudara, pada saat gelap, Tuhan justru datang untuk menyatakan kemuliaannya. Dan menurut saya itu mengejutkan karena memang aneh. Pernah gak Bapak Ibu Saudara nyalain lilin siang hari? Aneh gak Bapak Ibu Saudara? Aneh. Aneh gak kalau kita main petasan air mancur, nyalakan air mancur pada saat siang bolong jam 12 siang? Tidak. Karena Kristus adalah terang yang hadir di tengah-tengah dunia yang gelap. Dan ini mengejutkan, ini bukan ekspektasi bayangan manusia tentang hadirnya Tuhan, dinyatakan kemuliaannya. Mengejutkan kenapa? Karena kapan Tuhan menyatakan kemuliaannya? Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya ketika kita ada di dalam malam yang gelap. Pak, Bu, saya nggak tahu engkau lagi siang atau lagi malam di Natal ini. Tapi ada pengharapan bahwa kalau keadaanmu sedang malam, sedang gelap di Natal ini, terangnya memberikan pengharapan bahwa Ia akan menghadirkan terang dan kemuliaan yang akan semakin besar. Kalau saya duduk situ saya bilang amin. Amin. Dan yang terjadi Bapak Ibu Saudara setelah itu dikatakan malaikat cepat-cepat pergi menjumpai Maria dan Yusuf. Sama-sama bilang sama saya cepat-cepat. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pengalaman mereka melihat kemuliaan Tuhan itu tidak akan berarti apa-apa. Sekali lagi, pengalaman mereka dengan pengalaman yang mengejutkan itu tidak akan terjadi apa-apa kalau mereka tidak cepat-cepat segera membuktikan apa yang malaikat katakan. Bahwa di kandang domba, dibungkus orang bayi akan dibungkus lampin. Dan ada di palungan, itulah juru selamat yang lahir di kota Daud. Maka kalau mereka tidak memberi respon tentang apa yang mereka lihat Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan berarti apa-apa. Berarti kalau Bapak Ibu Saudara mau mengalami kejutan Natal, sesuatu yang ajaib terjadi adalah mari memberi respon tentang kemuliaan Tuhan yang datang menghampiri engkau dalam keadaan apapun,
cepat-cepatlah untuk mencari Tuhan, menemukan Dia, dan sujud menyembahnya. Dalam ayat-ayat yang terakhir dalam perikop ini dikatakan lalu kemudian para malaikat kembali. Mereka memuji-muji Allah karena apa yang Tuhan katakan itu benar, itu terwujud, itu terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa kita masih punya beberapa hari, bahkan kita merayakan atau kita mempersiapkan diri kita untuk sampai di hari Natal. Besok kita masih ada di sini, besoknya lagi kita masih ada di sini, malam Natal kita di sini. Hari Senin Bapak Ibu Saudara kita juga merayakan Natal. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita cari Tuhan, sujud menyembah Dia. Saya meyakinkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita yang ajaib dan mengejutkan, Dia bisa menyatakan kejutan kemuliaan kepada setiap engkau. Amin. Kalau kita ulang tahun Bapak Ibu Saudara, kita biasanya punya pengalaman disurprisein, betul nggak? Dibawain kue, dan kita suka akan surprise. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Natal ini Tuhan kasih surprise buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling penting adalah Bapak Ibu Saudara bukan soal kita dapat surprise-nya. Yang paling penting adalah betapa kita kagum kepada Dia yang selalu melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Saya hanya berdoa agar Bapak Ibu Saudara tidak melewati Natal ini dan menyaksikan kejutan-kejutan yang hebat dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang sama saya, kejutannya kecil Pak, kecil cukup. Karena yang namanya keajaiban, kalau meskipun kata orang itu kecil, tetapi mujizat tetaplah mujizat. Kejutan tetaplah kejutan. Saya harus kembali menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita ajaib dan mengejutkan. Ia sanggup untuk melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang rasanya tidak pantas, apa yang sepertinya tidak saya bayangkan. Itulah yang bisa Tuhan lakukan buat setiap kita. Dan peristiwa Natal sudah membuktikannya. Oleh sebab itu saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya yakin sekali bahwa Tuhan telah membuktikan kepada setiap kita, setiap Bapak Ibu Saudara, bahwa Ia bisa menghampiri kita. Ia bisa mendatangi kita dengan kemuliaan, dengan sesuatu yang mengejutkan. Ketahuilah bahwa Tuhan menyukai kejutan. Tujuannya adalah Bapak Ibu Saudara, supaya kita kembali fokus dengan keadaan kita. Supaya Tuhan benar-benar bisa menarik perhatian kita. Dan kalau Tuhan berhasil menarik perhatian kita, dan ketika kita mengalami kejutan dan tercengang, kita benar-benar dibuat Tuhan terkagum-kagum dengan perbuatan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau dan sanggup untuk mengubah arah kehidupan kita. Mungkin kita berjalan ke arah yang salah. Mungkin kita berjalan ke arah yang padahal yang binasa. Tetapi kita berdoa supaya Natal ini Tuhan kembali membawa dan mengarahkan kita kepada Kristus. Karena para gembala mengalami keajaiban yang benar-benar nyata ketika mereka bukan hanya sekedar menyaksikan kemuliaan Tuhan, hadirnya para malaikat sorgawi yang jumlahnya bukan satu tetapi lebih dari satu. Kepada Maria satu malaikat, kepada Yusuf satu malaikat, kepada Zakaria, kepada Elisabet satu malaikat. Betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi kepada para gembala, announcement, pengumuman tentang lahirnya juru selamat justru disampaikan oleh sorga kepada para gembala. Dan membuat kita terkagum-kagum kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Natal ini merupakan saat di mana kita mengagumi semua perbuatan Tuhan. Amin. Yang membuat Bapak Ibu Saudara atau kita semua tidak bisa menikmati sukacita, berkat dan kemenangan Natal adalah karena kita tidak memberikan respon tentang kekaguman kita kepada Tuhan. Mungkin karena kita bilang saya sudah puluhan tahun rayakan Natal. Natal jadi biasa-biasa saja. Natal tahun ini juga kayaknya biasa-biasa aja. Pak, Bu, responi pemberian Tuhan yang seharusnya membuat kita semakin terkagum-kagum dengan Tuhan. Karena itu saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara tidak kehilangan keajaiban Natal di tahun ini.
Bahkan saya berdoa Tuhan memberikan kejutan-kejutan yang menyenangkan, yang baik buat setiap Bapak Ibu Saudara. Tetapi responi itu semua. Karena respon Bapak Ibu Saudara terhadap pernyataan kemuliaan Tuhan, itu yang akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan kejutan-kejutan selanjutnya yang lebih besar lagi.